Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat berupa iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkudratkan kita untuk bertalabul ilmi, menambah keilmuan, dengan ilmu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita, memberikan kecintaan kita terhadap ilmu, karena dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin pecinta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa makhluk. Yang pertama adalah malaikat. Allah menciptakan malaikat hanya dibekali dengan akal, tidak diberikan suatu nafsu, yang sehingga ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bertasbih, maka malaikat terus bertasbih. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud, maka terus malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembangkangan, tidak ada perlawanan. Kemudian ketika Allah menciptakan hewan atau binatang, Allah hanya membekali nafsu, tidak dibekali dengan akal pikiran. Yang sehingga hewan atau binatang di dalam kehidupannya selalu memenuhi hawa nafsunya. Apakah itu lapar, apa itu biologis atau hubungan biologis dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan manusia? Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal dan nafsu. Dua hal inilah yang menjadikan manusia dalam perjalanannya terkadang lurus, terkadang menyimpang. Ketika manusia dibimbing oleh keimanannya, maka insya Allah perjalanannya akan terus lurus ke jalan yang benar. Akan tetapi, ketika seorang manusia tidak dibimbing dengan keimanan dan ketakwaan, maka seringkali manusia terperosok atau bahkan melenceng dari jalan yang benar. Oleh karena itu, karena manusia dibekali dengan hawa nafsu, maka tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sebaik-baiknya manusia, jikalau dia melakukan suatu kesalahan, jikalau dia melakukan suatu dosa, maka manusia yang paling baik dan yang paling mulia adalah bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi motivasi kita untuk terus menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, minadz dzunub kaman la dzanbalah, at-tabi minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Ketika seseorang memiliki kesalahan, memiliki dosa, lantas kemudian dia bertobat kepada Allah, maka orang tersebut seperti tidak memiliki kesalahan. Ini merupakan suatu hadis yang memotivasi kita untuk senantiasa optimis dan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan dan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia dalam Al-Qur'an ketika melakukan kesalahan untuk bergegas bertobat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah wahai kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Hadirin rahimakumullah, apa itu dimaksud dengan taubat? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan bahwa al-taubat huwa ilal ruju' minat tariqil ba'id ila tariqil qarib, yaitu kembali dari jalan yang jauh menuju jalan yang dekat. Artinya adalah mungkin saja di dalam kehidupan dunia ketika manusia menjalani kehidupannya dengan rutinitas duniawinya, apakah itu bekerja, apakah itu meniti karir dan sebagainya, dia lalai kepada Allah, dia lupa kepada Allah, bahkan dia terjerat atau jerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, maka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu dimaksud dengan taubatan minar ruju ila tariqil ba'id min tariqil ba'di ila tariqil qarib. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya taubat merupakan satu cita-cita yang harus dimiliki oleh setiap insan yang merasa rindu akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya baju. Ketika baju baru kita beli dari toko, kemudian kita pakai, pastilah memiliki kotoran, apakah itu debu, keringat, dan sebagainya. Apakah setelah baju tersebut kita pakai, kemudian kita langsung simpan kembali di lemari? Tentu tidak. Pastilah baju tersebut sebelum disimpan ke lemari, maka dicuci terlebih dahulu, dibersihkan dulu. Pun demikian, agar kita bisa kembali ke tempat kita yang mulia, yaitu Al-Jannah, maka mari kita bersihkan kesalahan kita. Kita bersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui taubatan nasuha. Para perindu kemudian Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian sebaik-baiknya manusia yang apabila dia melakukan kesalahan, dia lantas menyesali kesalahannya, merenung kepada Allah. Bahkan mungkin saja ada sebagian saudara kita yang dia kemarin melakukan kemaksiatan, tetapi dia belum bisa meninggalkannya, tetap di tengah malam dia merasa menyesal. Tetapi karena keadaan belum bisa dia lepas dari kemaksiatan, itu pun merupakan bagian daripada tobat. Namun tobat yang dimaksud tersebut adalah belum kepada taubatan nasuha. Itu tobat yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, marilah kita luangkan waktu kita. Kita sisihkan waktu kita, apakah itu di tengah malam atau ketika berzikir dan lain sebagainya, untuk kita merenung terhadap tingkah laku kita, perbuatan kita, yang di dalamnya pasti akan terdapat kesalahan dan dosa, apakah itu besar maupun kecil, apakah itu disengaja maupun tidak disengaja. Lantas mari kita perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya para pendengar, yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal yang paling dibutuhkan agar kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.